dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Ya, saya berharap bahwa cukup banyak orang yang akan terusik dengan ini. Tetapi kalau tidak ada orang yang terusik dengan peristiwa ini, maka tunggulah saatnya ya, proses hukum akan dibuat sedemikian rupa, akan diporak-porandakan, akan dimain-mainkan oleh orang-orang atas nama kewenangan. Ya. Padahal kewenangan itu tidak seperti itu. Sebab satu hal yang harus kita ingat betul. Hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan penyidik yang hendak mereka lakukan. Bukan cara-cara seperti ini. Ya. Bukan sebagai tools atau sebagai jalan bagi mereka untuk mempermudah mereka menggunakan kewenangan-kewenangan yang tidak adil dan melanggar hak asasi. Ini yang kita sesalkan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada KPK ya, yang sudah dengan itikat buruknya dibenarkan oleh pengadilan. Mudah-mudahan ini tidak kena pada mereka pimpinan-pimpinan KPK itu nanti. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Kalau ada yang cukup ya, makasih. Kalau untuk selanjutnya kan ini artinya akan menjalani sidang begitu sudah ya. Siap dari pihak. Jadi kami sudah siap, kami sudah menerima berkas perkara hari Jumat kemarin dan kami juga sudah mulai membaca, mempelajari berkas perkara dan dengan justru setelah kami menerima berkas perkara itu semakin meyakinkan kami bahwa bukti permulaan mengenai adanya OJ, obstruction of justice, dan juga suap, itu tidak ada buktinya. Apalagi ini khususnya untuk suap sudah diuji di 2 perkara yang lain. Jadi saya kira ya kita bisa lihat nanti di persidangan apakah memang betul ya seperti yang digembar-gemborkan oleh pimpinan KPK dan penyidik-penyidik KPK bahwa mereka punya bukti. Ya. Tetapi menurut hemat kami dari yang kami baca sementara sekarang ini tidak cukup ada buktinya. Apalagi saudara-saudara perlu tahu bahwa proses penyelidikan perkara ini dimulai tahun 2019, yaitu tanggal 20 Desember 2019. Ketika itu terjadi serah terima jabatan antara Agus Raharjo dan kawan-kawan dengan Pak Firly dan kawan-kawan. Ya saudara-saudara harus ketahui, yang menandatangani proses perkara ini, penyidik dan penyelidikannya adalah Agus Raharjo. Ya. Apa kepentingannya Agus Raharjo? Sebab menurut keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK ketika itu, ya, kewenangan pimpinan KPK yang lama itu berakhir sejak dilakukan pelantikan dan pimpinan yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Apa yang saya katakan adalah bahwa ini memang ada sesuatu yang secara sengaja ya, dilakukan untuk menghancurkan harkat dan martabat orang-orang tertentu, termasuk pimpinan Partai PDI Perjuangan. Ya. Ini saya kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat
Dan ini pasti nanti akan kami sampaikan di dalam pokok perkara. Begitu ya, makasih. Satu lagi Pak, soal kasus gugatan pra peradilan yang kedua yang OOJ itu kan berbarengan dengan sidang perdana yang dakwaan itu, bagaimana dari tim hukum Bapak? Ya, saya kira kalau melihat ini tadi, yang nggak ada gunanya lagi kan persidangan itu. Ya, saya yakin betul bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengambil sikap, ya, bahwa itu pun akan digugurkan. Saya merasakan itu ketika tadi pagi, ya, ketika Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa menunda ini sampai pukul 1:30. Artinya ini memang sudah ada sesuatu yang mereka siapkan dalam hal ini putusan. Jadi saya kira kami yakin bahwa untuk perkara OJ itu pun akan diputus dengan putusan yang sama. Ya. Sekali lagi inilah pencideraan terhadap proses hukum yang secara sengaja dilakukan oleh KPK. Ya. Terima kasih. Oke, Oke ya. teman-teman.